Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul virtual seperti ini. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas sistem informasi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Arif Budiman. Topik yang akan dibahas kali ini pada bab 14 mengenai mengelola proyek. Adapun anggota kelompok 9 yaitu Sonia Andrela Putri, Dia Mustika Rahman, Maisara, dan saya sendiri Aisyah. Pentingnya manajemen proyek. Sistem informasi proyek memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Dalam hampir semua organisasi, proyek sistem informasi memerlukan lebih banyak waktu dan uang untuk mengimplementasikan daripada yang awalnya diantisipasi atau sistem lengkap yang tidak bekerja dengan tepat. Ketika sistem informasi tidak memenuhi ekspektasi atau biaya yang terlalu besar untuk mengembangkan, perusahaan tidak menyadari adanya manfaat dari investasi dalam sistem informasi mereka, dan sistem tidak dapat memecahkan permasalahan sebagaimana yang dimaksudkan. Suatu sistem yang baru harus dikelola dan diatur secara hati-hati, dan cara suatu proyek dilakukan menjadi faktor yang paling penting yang akan mempengaruhi hasilnya. Inilah alasan yang sangat penting untuk memiliki beberapa pengetahuan mengenai mengelola proyek sistem informasi dan alasan mereka berhasil atau gagal. Selanjutnya, ada konsekuensi manajemen proyek yang buruk. Jadi di sini ada manajemen proyek yang buruk, yaitu biaya yang lebih rendah, keterlambatan waktu, keterbatasan teknis yang menghambat kinerja, serta kegagalan memperoleh manfaat yang diantisipasi. Tanpa manajemen yang tepat, suatu proyek pengembangan sistem akan memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan dan sangat sering melebihi anggaran yang dialokasikan. Menghasilkan sistem informasi yang sangat mudah, mungkin rendah mutunya secara teknis dan tidak dapat mendemonstrasikan beberapa manfaat organisasi. Sistem-sistem yang dibuat dengan proyek informasi yang gagal seringkali tidak digunakan sesuai dengan maksud pembuatannya, atau mereka tidak digunakan sama sekali. Para pengguna seringkali harus mengembangkan sistem manual yang paralel untuk membuat sistem-sistem ini berfungsi. Rancangan aktual dari sistem mungkin gagal menangkap kebutuhan bisnis yang penting atau gagal meningkatkan kinerja organisasional. Informasi mungkin tidak tersedia cukup cepat sehingga tidak lagi bermanfaat. Informasi mungkin tersimpan dalam format yang tidak mungkin dimengerti dan digunakan, atau mungkin mempresentasikan bagian-bagian data yang salah. Selain itu, data dalam sistem mungkin sangat tidak akurat dan tidak konsisten. Informasi tertentu mungkin salah atau ambigu, atau tidak tersusun dengan baik untuk keperluan bisnis. Informasi yang dibutuhkan untuk fungsi bisnis tertentu mungkin tidak dapat diakses karena datanya tidak lengkap. Adapun sasaran manajemen proyek atau project adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan yang terencana untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Proyek sistem informasi meliputi pengembangan sistem informasi baru, perbaikan sistem yang sudah ada, atau penggantian dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Manajemen proyek atau project management mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Aktivitas manajemen proyek meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pengaturan pekerjaan, pengadaan sumber daya manusia dan bahan baku, penugasan, pengarahan, aktivitas, pengendalian eksekusi proyek, pelaporan kemajuan, dan analisis hasilnya. Seperti pada bisnis lainnya, manajemen proyek untuk sistem informasi harus menangani 5 variabel utama, yaitu cakupan, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Perkenalkan, saya Dia Mustika Rahman. Di sini saya akan memaparkan mengenai memilih proyek. Perusahaan biasanya menghadapi berbagai proyek yang berbeda untuk memecahkan berbagai masalah dan meningkatkan kinerja. Terdapat jauh lebih banyak ide proyek sistem daripada sumber dayanya. Struktur manajemen untuk proyek sistem informasi. Setiap tingkatan manajemen dalam hierarki bertanggung jawab atas aspek-aspek tertentu dari sistem proyek, dan struktur ini membantu dalam memberikan prioritas pada proyek-proyek sistem yang paling penting bagi organisasi. Gambar tersebut menunjukkan elemen-elemen sebuah struktur manajemen untuk proyek sistem informasi di perusahaan besar. Gambar ini membantu memastikan bahwa proyek sistem informasi yang terpenting diprioritaskan. Puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategi perusahaan dan komite pengawas sistem informasi. Kelompok perencanaan strategi perusahaan bertanggung jawab atas mengembangkan rencana strategi perusahaan yang mungkin membutuhkan diciptakannya sistem-sistem baru. Komite pengawas sistem informasi merupakan kelompok manajemen senior yang bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem dan operasional. Komite ini terdiri atas kepala-kepala departemen, dari pengguna akhir, dan dari bidang sistem informasi. Tim proyek diawasi oleh kelompok manajemen proyek yang terdiri atas manajer sistem informasi dan manajer pengguna akhir yang bertanggung jawab atas beberapa proyek sistem informasi tertentu. Tim ini terdiri atas analis sistem, pakar di bidang bisnis pengguna akhir yang relevan, program aplikasi, dan mungkin juga pakar bisnis data. Selanjutnya mengenai proyek sistem dengan rencana bisnis. Untuk mengidentifikasi proyek-proyek sistem informasi yang akan memberikan nilai bisnis paling tinggi, organisasi harus mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis keseluruhannya, dan di mana sistem-sistem strategi dimasukkan ke dalam perencanaan tingkat tertingginya. Rencana tersebut berfungsi sebagai peta jalan yang mengindikasikan arah perkembangan sistem tujuan perencanaannya. Alasannya, sistem situasi sekarang pengembangan baru
baru yang perlu dipertimbangkan, strategi manajemen, rencana implementasi, dan anggarannya. Rencana yang berisi pernyataan sasaran perusahaan, dan menjelaskan bagaimana teknologi informasi akan mendukung pencapaian sasaran tersebut. Laporannya menunjukkan bagaimana sasaran-sasaran umum dapat dicapai dengan proyek-proyek sistem yang spesifik. Ditentukan tanggal dan tolak ukur yang spesifik untuk sasarannya, yang dapat digunakan kemudian untuk mengevaluasi kemajuan dari rencana tersebut dari segi berapa banyak sasaran yang telah dicapai karena kerangka waktu yang ditentukan dalam rencananya. Selanjutnya, kebutuhan informasi dan indikator kunci atas keberhasilan kinerja. Untuk mengembangkan rencana sistem informasi yang efektif, organisasi harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebutuhan informasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Pendekatan yang strategi atas kebutuhan informasi, analisis strategi, ataupun faktor-faktor yang sangat penting bagi keberhasilan yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi suatu organisasi ditentukan oleh sejumlah kecil indikator kunci atas kinerja atau Key Performance of Indicator KPIs dari para manajer. Indikator-indikator kunci atas kinerja dibentuk oleh industri, perusahaan, manajer, dan lingkungan yang lebih luas. Sistem informasi yang baru akan menitik beratkan pada penyediaan informasi yang membantu perusahaan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut yang tersirat oleh indikator-indikator kunci atas kinerja. Selanjutnya ada analisis portofolio. Ketika analisis strategi telah menentukan keseluruhan arah dari pengembangan sistem, analisis portofolio atau portfolio analysis dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif proyek sistem. Analisis portofolio meliputi infrastruktur, surat kontrak alih daya, dan lisensi. Setiap proyek sistem informasi akan membawa serangkaian risiko dan manfaatnya sendiri. Perusahaan akan memeriksa portofolio proyek mereka dalam hal potensi, manfaat, dan risiko yang mungkin. Jenis proyek tertentu harus dihindari bersama-sama dan lainnya dikembangkan dengan cepat. Tidak terdapat bauran yang ideal, perusahaan dalam industri yang berbeda ada memiliki profil yang berbeda pula. Yang paling diinginkan tentu saja adalah sistem dengan manfaat yang tinggi dan risiko yang rendah. Ini menjanjikan tingkat pengembalian yang lebih awal dan risiko yang rendah. Kedua, manfaat yang tinggi dan risiko sistem yang tinggi akan diperiksa. Manfaat yang rendah dan risiko sistem yang tinggi akan sepenuhnya dihindari. Dan manfaat yang rendah dengan risiko sistem yang rendah akan diperiksa kembali untuk kemudian membangun kembali dan mengganti mereka dengan sistem yang lebih diinginkan yang memiliki manfaat yang lebih tinggi. Untuk menggunakan analisis portofolio, manajemen dapat menentukan bauran optimal atas risiko investasi dan imbalan bagi perusahaan mereka. Selanjutnya, model penilaian. Model penilaian atau scoring model bermanfaat untuk memilih proyek-proyek dengan besar kriteria yang harus dipertimbangkan. Ini memberikan bobot bagi fitur-fitur tertentu dari suatu sistem kemudian menghitung total tertimbang. Seiring dengan semua teknik atau sasaran, banyak pertimbangan kualitatif yang dilibatkan dalam menggunakan model penilaian. Model ini memerlukan para ahli untuk memahami permasalahan dan teknologi, tepat untuk menggulir melalui model menilai selama beberapa kali, mengubah kriteria dan bobot untuk melihat seberapa peka hasil terhadap perubahan yang mungkin dalam kriteria. Model penilaian sangat umum digunakan untuk mengonfirmasi, merasionalisasikan, dan mendukung keputusan serta bukan sebagai para penengah yang akhir dalam penilaian atau pemilihan sistem. Nama saya Sonia Andrala Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Walaupun proyek sistem mendukung sasaran strategis perusahaan dan memenuhi kebutuhan informasi pengguna, hal itu perlu untuk juga menjadi investasi yang baik bagi perusahaan. Nilai sistem dari pandangan keuangan pada umumnya berputar di sekitar permasalahan mengenai tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Selanjutnya ada biaya dan manfaat sistem informasi. Biaya terdiri dari biaya perangkat keras, biaya telekomunikasi, biaya perangkat lunak, biaya jasa, dan biaya personalnya. Sedangkan manfaat terbagi menjadi dua, yaitu manfaat berwujud atau tangible benefit dan manfaat tidak berwujud atau intangible benefit. Manfaat berwujud diantaranya meningkatnya produktivitas, menurunkan biaya operasional, mengurangi tenaga kerja, menurunkan biaya komputer, menurunkan biaya pemasok di luar, menurunkan administrasi dan biaya profesional, menurunkan tingkat pertumbuhan biaya, dan menurunkan biaya fasilitas. Sedangkan manfaat tidak berwujud diantaranya penggunaan aset meningkat, meningkatkan pengendalian aset sumber daya, meningkatkan perencanaan organisasi, meningkatkan fleksibilitas organisasi, informasi yang lebih tepat waktu, lebih banyak informasi, meningkatkan pembelajaran organisasi, persyaratan hukum terpenuhi,
itikat baik karyawan meningkat, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan operasional, kepuasan klien yang lebih tinggi, dan citra perusahaan yang lebih baik. Manfaat berwujud dapat diukur dan diberikan nilai uang. Manfaat tidak berwujud seperti layanan konsumen yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik tidak dapat diukur langsung, tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dalam jangka panjangnya dapat diukur. Selanjutnya ada penganggaran modal untuk sistem informasi. Model penganggaran modal merupakan salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai dari investasi dalam proyek modal investasi jangka panjang. Metode penganggaran modal bergantung pada pengukuran arus kas ke dalam dan keluar perusahaan, proyek modal yang menghasilkan arus kas tersebut. Biaya investasi bagi proyek sistem informasi merupakan arus kas langsung yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Dalam tahun-tahun berikutnya, investasi akan menyebabkan tambahan arus kas keluar yang akan diseimbangkan dengan arus kas ke dalam yang dihasilkan dari investasi. Arus kas ke dalam mengambil bentuk meningkatnya penjualan produk yang lebih banyak untuk alasan-alasan seperti produk yang baru, kualitas yang lebih tinggi, atau meningkatnya pangsa pasar, atau menurunkan biaya dalam produksi dan operasional. Perbedaan antara arus kas keluar dengan arus kas ke dalam digunakan untuk menghitung kekayaan keuangan dari investasi. Ketika arus kas telah ditetapkan, beberapa metode alternatif tersedia untuk membandingkan proyek yang berbeda dan memutuskan mengenai investasi. Model penganggaran modal yang utama untuk mengevaluasi proyek-proyek TI adalah metode pengembalian investasi atau payback, tingkat pengembalian atas investasi dalam akuntansi atau return on investment atau disingkat dengan ROI, nilai neto sekarang, dan tingkat bunga pengembalian internal atau internal rate of return atau disingkat dengan IRR. Selanjutnya ada model penentuan harga opsi nyata. Model penentuan harga opsi nyata atau Real Options Pricing Models, disingkat dengan ROPM, menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Opsi pada dasarnya adalah hak, bukan kewajiban, untuk melakukan tindakan di masa depan. ROPM menilai proyek-proyek sistem informasi mirip dengan harga saham, di mana pengeluaran awal pada teknologi menciptakan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk memperoleh keuntungan yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan teknologi tersebut di masa depan, selama manajemen bebas untuk membatalkan, menunda, mengulangi, atau memperluas proyek tersebut. ROPM memberikan fleksibilitas kepada manajer untuk menentukan tahapan-tahapan pada investasi teknologi informasi atau mengujinya terlebih dahulu dengan proyek percontohan atau prototipe kecil untuk mendapatkan pengetahuan lebih mengenai risiko proyek sebelum berinvestasi dalam implementasinya secara keseluruhan. Kekurangan mendasar dari model ini adalah dalam memperkirakan semua variabel kunci yang mempengaruhi nilai opsi, termasuk arus kas yang diperkirakan dari aset dan perubahan-perubahan dalam biaya implementasinya. Selanjutnya ada keterbatasan dari model finansial. Secara tradisional yang menitik beratkan pada aspek keuangan dan teknis dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan atas investasi dalam sistem informasi perusahaan yang tidak cukup mempertimbangkan biaya dari gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem yang baru, seperti biaya untuk melatih para pengguna akhir, dampak dari kurva pembelajaran yang dimiliki oleh para pengguna bagi suatu sistem yang baru terhadap produktivitas, atau waktu yang diperlukan para manajer untuk menghabiskan waktu guna mengawasi perubahan yang terkait dengan sistem yang baru. Manfaatnya seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari suatu sistem yang baru atau mendorong pembelajaran dan keahlian karyawan. Juga diawasi dalam suatu analisis keuangan yang tradisional. Nama saya Maisara, di sini akan menjelaskan tentang pengelola risiko proyek. Dimensi risiko proyek terbagi menjadi 3. Yang pertama, ukuran proyek, struktur proyek, pengembangan dengan teknologi. Sistem perbedaan secara dramatis dalam ukuran mereka, ruang lingkup, tingkat kerumitan, serta komponen-komponen organisasi dan teknik. Beberapa proyek pengembangan sistem lebih cenderung menciptakan permasalahan yang telah digambarkan lebih awal atau mengalami penundaan karena mereka membawa tingkat risiko yang lebih besar daripada yang lainnya. Ukuran proyek. Semakin besar proyek, bagaimana diindikasikan dengan jumlah uang yang dikeluarkan, besarnya dari implementasi staf, waktu yang dialokasi untuk implementasi, dan jumlah unit organisasi yang dipengaruhi akan semakin besar resikonya. Struktur proyek. Beberapa proyek jauh lebih berstruktur daripada yang lainnya. Kebutuhan mereka jelas dan mudah sehingga output dan proses dapat ditentukan dengan mudah. Para pengguna mengetahui dengan jelas apa yang mereka inginkan dan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Tidak terdapat kemungkinan pada pengguna akan mengubah pemikiran-pemikiran mereka. Pengalaman dan dengan teknologi. Risiko suatu proyek akan meningkatkan jika tim proyek dan staf informasi kekurangan keahlian teknis yang dibutuhkan. Jika tim tidak akrab dengan mengangkat keras perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi atau sistem manajemen database yang diusulkan untuk proyek tersebut, maka sangat mungkin bahwa pengalaman dengan teknologi. Dengan teknologi ini, risiko suatu proyek akan meningkatkan jika tim proyek dan staf sistem informasi kekurangan keahlian teknis yang dibutuhkan. Jika tim tidak akrab dengan perangkat keras, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, atau sistem manajemen database yang diusulkan untuk proyek tersebut, maka sangat mungkin bahwa proyek akan mengalami permasalahan teknis untuk memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya, karena kebutuhan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang baru.
Perubahan manajemen implementasi. Pengenalan atau perubahan dari sistem informasi memiliki tampak yang sangat kuat terhadap perilaku dan organisasi. Perubahan dalam cara informasi tersebut ditentukan akses dan digunakan untuk mengelola sumber daya organisasi, seringkali mengarah pada distribusi, wewenang, dan kekuasaan yang baru. Sebagai besar, proyek sistem informasi terhambat karena proses-proses perusahaan organisasional di seputar pembuatan sistem tidak ditangani dengan baik. Pembuatan sistem yang sukses membutuhkan adanya manajemen perubahan atau change management yang cermat. Berikut studi kasus pengembangan sistem informasi manajemen proyek konstruksi PT Sinar Jember Pratama. PT Sinar Jember Pratama merupakan salah satu perusahaan kontraktor yang khususnya bergerak di bidang sipil konstruksi. Perusahaan tersebut melayani berbagai macam pembangunan seperti pembangunan rumah, pabrik, truk, pembuatan jalan, jembatan, dan lainnya. Untuk melakukan aktivitas pembangunan agar berjalan dengan lancar, perusahaan menerapkan manajemen proyek. Manajemen proyek sangat penting diterapkan di perusahaan karena proyek yang dikerjakan dapat berjalan dengan rencana. Oleh karena itu, melalui sistem informasi manajemen, proyek yang dikembangkan permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diatasi dengan mempermudah manajer proyek dalam memonitor progres proyek dan estimator proyek dalam menyusun rencana anggaran biaya. Pada tahap perencanaan sistem manajemen proyek konstruksi, dibuat diagram alur sistem yang akan dikembangkan menggunakan flowchart. Pada gambar 1, terlihat bahwa estimator proyek melakukan penyusunan rencana biaya operasional atau RBO dan disimpan dalam sebuah database sehingga nantinya dapat ditampilkan dalam rencana anggaran biaya atau RAB. Dari RAB yang telah dibuat sebelumnya oleh seseorang estimator, direktur dapat melakukan pengecekan dan memberikan persetujuan terhadap RAB yang telah dibuat seperti terlihat pada gambar 2. Setelah dilakukan penyeleksian RAB oleh direktur, memulai untuk pembuatan tim proyek yang nantinya mengerjakan proyek yang akan berjalan. Kemudian manajer proyek menyusun jadwal pelaksanaan proyek yang nantinya seorang manajer lapangan memasukkan progres proyek yang akan berjalan seperti yang terlihat pada gambar 3. Berdasarkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem, maka dapat dibagi menjadi beberapa fungsi utama sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu ada admin, dapat memasukkan data proyek, ada direktur, dapat memasukkan data tim proyek dan melihat progres proyek, ada manajer proyek yang dapat memasukkan jadwal proyek, ada set manager, dapat memasukkan progres proyek, ada estimator proyek, dapat memasukkan data RBO atau analisis biaya pekerja, material, alat, dan biaya pekerjaan, dan ada RAB serta dapat menampilkan data RAB yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada konsultan pengawas, dapat melihat progres proyek yang telah dimasukkan oleh set manager. Gambaran fungsionalitas sistem dapat digambarkan dengan use case diagram. Use case diagram mendeskripsikan interaksi antara aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sistem dan siapa saja yang berhak mengakses fungsi-fungsi tersebut. Dari fungsionalitas sistem yang digambarkan pada use case diagram, kemudian dituangkan dalam rancangan basis data dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram, yang digunakan untuk menggambarkan relasi antar tabel dengan tujuan untuk memperjelas hubungan antar tabel penyimpanan. ERD terdiri atas sekumpulan objek dasar yaitu entitas dan hubungan antar entitas-entitas yang saling berhubungan. Adapun ERD dari sistem manajemen proyek konstruksi dapat dilihat pada gambar tersebut. ERD manajemen proyek konstruksi mempunyai beberapa entitas yang saling berhubungan. Adapun penjelasan tentang hubungan atau kardinalitas antar entitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, entitas owner memiliki hubungan many-to-many dengan entitas proyek, di mana owner bisa memiliki satu atau banyak proyek dan jenis proyek bisa dimiliki satu atau banyak owner. Dari relasi many-to-many dihasilkan entitas asosiatif yaitu owner proyek. Yang kedua, entitas proyek memiliki hubungan one-to-one dengan entitas jadwal, di mana satu proyek memiliki satu jadwal dan satu jadwal dimiliki satu proyek. Yang ketiga, entitas pegawai memiliki hubungan many-to-many dengan entitas proyek, di mana pegawai bisa menangani satu atau banyak proyek dan satu atau banyak proyek bisa ditangani satu atau banyak pegawai. Dari relasi many-to-many dihasilkan entitas asosiatif yaitu tim proyek. Dalam tim proyek, setiap anggota tim memiliki jabatan proyek, sehingga entitas tim proyek berrelasi dengan entitas jabatan proyek, sehingga membentuk hubungan tertiary. Entitas proyek memiliki hubungan one-to-many dengan entitas analisis biaya, di mana satu proyek bisa memiliki satu atau banyak analisis biaya dan satu atau banyak analisis biaya dalam satu proyek. Pada entitas proyek terdapat atribut bernilai banyak yaitu atribut progres proyek. Yang kelima, entitas analisis biaya memiliki hubungan many-to-many dengan entitas pekerjaan, di mana satu atau banyak analisis biaya menganalisis biaya yang dibutuhkan untuk satu atau banyak pekerjaan dana atau satu banyak pekerjaan akan dibuat analisis biaya. Dari relasi many-to-many dihasilkan entitas asosiatif yaitu analisis biaya pekerjaan. Yang keenam, entitas jenis pekerjaan memiliki hubungan one-to-many dengan entitas pekerjaan, di mana satu pekerjaan terdiri dari satu atau banyak pekerjaan.
Yang ketujuh, entitas analisis biaya pekerjaan memiliki hubungan many-to-many dengan entitas pekerja, di mana satu atau banyak analisis biaya pekerjaan terdiri dari satu atau banyak pekerja, dan satu atau banyak pekerja dimiliki satu atau banyak analisis biaya pekerjaan. Dari relasi many-to-many dihasilkan entitas asosiatif, yaitu analisis pekerja. Yang kedelapan, entitas analisis biaya pekerjaan memiliki hubungan many-to-many dengan entitas alat, di mana satu atau banyak analisis biaya pekerjaan terdiri dari nol atau banyak alat, dan nol atau banyak alat dimiliki satu atau banyak analisis biaya pekerjaan. Dari relasi many-to-many dihasilkan entitas asosiatif, yaitu analisis alat. Yang kesembilan, entitas analisis biaya pekerjaan memiliki hubungan many-to-many dengan entitas material, di mana satu atau banyak analisis biaya pekerjaan terdiri dari nol atau banyak material, dan nol atau banyak material dimiliki satu atau banyak analisis biaya pekerjaan. Dari relasi many-to-many dihasilkan entitas asosiatif, yaitu analisis material. Hasil penelitian berupa sistem manajemen proyek konstruksi. Sistem dikembangkan untuk membantu estimator proyek dalam penyusunan rencana anggaran biaya dan membantu manajer proyek dalam memonitor pengerjaan proyek. Berikut implementasi dari sistem manajemen proyek konstruksi di PT Sinar Timber Pratama. Yang pertama, tampilan input proyek. Seorang direktur dapat menggunakan form input proyek untuk mengelola data proyek. Tampilan form input proyek dapat dilihat pada gambar pertama. Yang kedua, tampilan analisis biaya. Form analisis biaya digunakan untuk estimator mengelola data analisis biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Tampilan form analisis biaya dapat dilihat pada gambar kedua. Yang ketiga, tampilan analisis pekerjaan. Form analisis pekerjaan digunakan oleh estimator untuk mengelola data analisis pekerjaan selama proyek berlangsung. Tampilan form analisis pekerjaan dapat dilihat pada gambar ketiga. Yang keempat, tampilan analisis alat. Form analisis alat berfungsi untuk mengelola data analisis alat yang akan dan sedang digunakan selama proyek berlangsung. Tampilan form analisis alat dapat dilihat pada gambar keempat. Yang kelima, tampilan analisis material. Estimator akan memasukkan data analisis material bahan yang nantinya akan digunakan dalam ROB. Tampilan form analisis material dapat dilihat pada gambar kelima. Yang keenam, tampilan analisis pekerja. Tampilan form analisis pekerjaan dapat dilihat pada gambar keenam. Form tersebut digunakan oleh estimator untuk mengelola dan menganalisis data pekerja di dalam sebuah proyek yang berjalan. Yang ketujuh, tampilan RAB. Menu RAB berfungsi untuk menampilkan hasil rencana anggaran biaya. Pada form ini juga disediakan fasilitas untuk file RAB. Tampilan RAB bisa dilihat pada gambar ketujuh. Yang kedelapan, tampilan jadwal proyek. Manajer proyek dapat membuat jadwal proyek menggunakan form yang terlihat pada gambar kedelapan. Form ini nantinya dapat mengelola jadwal pelaksanaan proyek. Yang kesembilan, tampilan input progress proyek. Form input progress proyek berfungsi untuk mengelola data progress proyek. Site manager bertugas untuk melaporkan kemajuan proyek melalui form ini. Tampilan form input progress proyek dapat dilihat pada gambar ke-9. Yang ke-10, tampilan progress proyek berfungsi untuk melihat data progress proyek sudah sejauh mana. Tampilan form progress proyek dapat dilihat pada gambar terakhir. Konsultan pengawas dapat mengawasi kemajuan seluruh pekerjaan dalam proyek sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kemunduran jadwal proyek yang dapat mengakibatkan kerugian di sisi perusahaan. Berdasarkan data hasil pengujian, maka site manager, manajer proyek, direktur, dan konsultan pengawas dapat memonitor progres proyek. Selain itu, estimator proyek juga dapat melakukan penyusunan rencana anggaran dan dengan menggunakan sistem tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen proyek konstruksi dapat mempermudah estimator proyek dalam penyusunan rencana anggaran biaya, serta dapat membantu site manager, manajer proyek, direktur, dan konsultan pengawas dalam memonitor progres proyek. Sekian yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.